Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa dalam program Tajuk dan kali ini on location kita bersama dengan salah seorang tokoh Nusa Tenggara Barat yang juga pendiri UGR, Universitas Gunung Rinjani atau Yayasan Gunung Rinjani. Beliau sudah tidak asing karena pernah menjabat 2 periode di Kabupaten Lombok Timur sebagai Bupati Lombok Timur. Kita sapa langsung Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Terima kasih Bapak. Terima kasih dalam sela-sela waktu pemirsa di antara sela waktu mewisuda ratusan lulusan Universitas Gunung Rinjani hari ini di Mataram, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan berkesempatan berdialog bersama kita pada hari ini. Kita berbicara soal pendidikan. Bapak konsen di berbagai bidang, tetapi pada hari ini kita fokus bicara pendidikan di Indonesia. Kita tahu pendidikan Indonesia ini panjang sejarahnya, tetapi sebelum ke sana Bapak, saya ingin pandangan Bapak dalam konteks pendidikan sebagai manusia, karena kita tahu misalnya Islam Bapak, ayat pertama sendiri turun dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Iqra, membaca. Ada unsur pendidikan di sana. Bagaimana memahami pendidikan ini dalam konteks ketuhanan dan kita sebagai manusia yang menjalankan perintah Tuhan? Saya mau artikan dulu kata Iqra. Kalau Anda menyebut Islam tadi ya, pikir artinya ya, bukan membaca secara harfiah ya, tetapi pikir. Karena tidak ada barang yang dibaca oleh Muhammad di dalam gua itu ya. Jadi bacalah, itu Tuhan menarikkan, renungkanlah, pikirkanlah. Nah di situ pendidikan itu sebenarnya berpikir maksudnya ya, merenungkan, menganalisa, bukan dalam arti membaca secara sederhana, bukan itu yang dimaksud. Saya kira itu. Ya. Lalu bagaimana kemudian kita sebagai manusia dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks kita sebagai manusia memahami pendidikan itu sepenting apa sih, kehadiran pendidikan itu, berpikir itu di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Ya bagus. Tadi Pak Gubernur kita menyebutkan bahwa pokok permasalahan yang dialami di Nusa Tenggara Barat ini adalah kemiskinan. Sekarang saya mau menjelaskan bahwa ibu dari segala kemiskinan itulah pendidikan. Ya. Oleh karena itulah dasar-dasar pembangunan suatu bangsa itu harus dilandaskan pada rencana dia untuk membangun pendidikan. Ya. Anda tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini tergolong terlambat di dunia. Ya. Karena kita dijajah oleh Belanda, lalu di akhir abad ke-18 baru ada yang disebut etise politik, yaitu politik balas budi, di mana pemerintah Belanda mulai diprotes di negeri Belanda yang dia menjajah Indonesia tapi tidak memberi pendidikan. Jadi itu artinya kita baru mulai pendidikan di Indonesia itu 1870 ke atas ya, itu sangat terlambat. Sedangkan di negara-negara lain di Asia misalnya Jepang, Cina itu sudah lebih dulu pendidikannya. Bahkan di awal abad ke-20 1905 itu rekonstruksi pembangunan jangka panjang Jepang itu dimulai dengan pengiriman ribuan mahasiswa dia ke barat ya. Sedangkan Indonesia itu masih berkutat pada ya pendidikan kelas bawah ya, kelas pendidikan tingkat disebut Ongkoloro ya, pendidikan kelas 1 2 ya, kelas SR itu ya, tapi 3 tahun, tidak sampai 6 tahun. Nah, dari pandangan sejarah itu menunjukkan kita memang terlambat di bidang pendidikan. Ya, karena itu pendidikan itu begitu penting. Bukan hanya saya yang mendirikan universitas atau lembaga pendidikan, tapi banyak tokoh-tokoh seperti Pak Azhar tadi yang disebut ya. Beliau adalah pendiri dari berbagai universitas ya, termasuk UNRAM ini beliau ya sebagai pendirinya. Nah, karena itu untuk kita di NTB pendidikan ini tetap penting, khusus di NTB. Yang kedua, bahwa indeks pembangunan manusia
ya, IPM sebuah bangsa itu menggambarkan tingkat kemakmuran lahir batin dari sebuah bangsa itu unsurnya ada 3, Ya. pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dan Indonesia sampai sekarang ini masih pada 125 nomor 125 ya dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, negara-negara yang ada di dunia. Kita di nomor 125, sedangkan ETB itu kita masih di angka 29. Masih rendah lah ya angka itu dengan rendah provinsi yang ada di Indonesia. karena ada provinsi baru dibentuk, 4 provinsi di Papua segala, kita masih rendah sekali ya. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal tadi itu soal kemiskinan, tetapi pendidikan sangat penting karena inti daripada kemiskinan itu disebabkan pendidikan belum maju ya, karena itu unsurnya yang paling penting itu pendidikan. Karena itulah pendidikan ini di NTB akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tadi Anda menyebutkan anggaran 20%. Ya. Itu luar biasa itu. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu menyebutkan APBN itu 20% untuk anggaran pendidikan. Itu sadarannya terlambat ya. Ya. Sekarang implementasinya itu juga mungkin harus dipertanyakan. Apakah setelah 20% anggaran pendidikan itu dari APBN itu sudah ada kemajuan yang kita capai di sektor pendidikan ya? Bentuknya seperti apa? Itu yang bagus untuk dipikirkan oleh pemerintah. Jawab pertanyaan itu, pemerintah itu menguraikan 20% itu untuk apa saja ya? Apakah untuk main-main atau untuk apa? Atau untuk meningkatkan kualitas atau untuk meningkatkan angka usia sekolah atau jumlah sekolah, jumlah fasilitas, kita tidak tahu kan. Hemat Bapak, angka 20% ini sudah ideal tidak anggaran satu negara untuk pendidikannya? Itu sangat bagus ya. Itu dia mengikuti sebenarnya itu di negara yang baru merdeka itu ya. Tapi setelah itu tidak harus, karena pendidikan itu sudah bagian dari kebutuhan bangsa itu ya. Nah, oleh karena itu walaupun terlambat, kita harus bersyukur bahwa 20% APBN kita itu menjadi anggaran pendidikan, itu sudah bagus ya untuk Indonesia. Tinggal diawasi penggunaan breakdown-nya. Momentumnya itu harus betul-betul diisi oleh tujuan-tujuan yang jelas ya. Jangan sampai ada 20% kerjanya hanya menaikkan honor dosen, honor guru, tapi dia melupakan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan. Baik, Bapak, kalau kita melihat sejarah pendidikan di Indonesia ini diperjuangkan dengan tidak mudah. Kita mengingat misalnya Ki Hajar Dewantoro yang kemudian mendirikan Taman Siswa sebagai titik balik pendidikan rakyat di Indonesia, R.A. Kartini yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Yang ingin saya katakan kan tidak mudah nih perjuangan pendidikan di Indonesia, persoalan akses pendidikan, emansipasi pendidikan dan lain-lain. Tapi isu-isu ini sampai 79 tahun Indonesia merdeka masih kita bicarakan tentang infrastruktur yang kurang lah, kualitas guru yang masih rendah lah. Ada banyak persoalan pendidikan yang masih kita bicarakan di angka 79 tahun sudah Indonesia merdeka. Apa yang salah sebetulnya di pengelolaan pendidikan Indonesia ini, Bapak? Itu sebenarnya tidak ada yang salah ya. Mungkin ada kekeliruan atau kelalaian. Karena konsepnya sudah benar ya, bahwa tujuan kemerdekaan ini kan untuk mencerdaskan seluruh bangsa ya. Sudah cocok ya. Kalau Anda merdeka tetapi terus bodoh, ya lebih baik Anda tidak usah merdeka. Ya kira-kira begitu ya logikanya. Jadi sudah benar, apalagi dengan 20% APBN itu untuk pendidikan itu sudah benar ya. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah kalau soal pendidikan ya. Hanya soal bagaimana mutu, kualitas dan keberhasilan pendidikan itu, misalnya apa? Sekarang ada isu begini, Anda membangun SMK kok jadi sekolah calon penganggur yang paling besar ya. Nah, ini di mana salahnya ya? Kita sendiri pemerintah harus menjawab. Anda dirikan SMK ya, saya ketemu sebuah SMK di Sumbawa ya. Jurusan apa SMK Anda?
jurusan alat berat, ya. Apakah Anda punya alat berat di sekolah Anda? Belum ada. Ya bagaimana Anda mengajarkan anak murid Anda mengoperasikan alat berat seperti eskavator kalau di dalam sekolah Anda sendiri tidak ada. Ini contoh ya. Nah, di Lombok ini banyak SMK, jurusan kelautan misalnya, atau jurusan perikanan, jurusan komputer, tapi dia tidak bisa apa-apa tentang laut. Ya. Tidak usah sebut SMK, tapi universitas ya, fakultas perikanan sama ya, tetapi SMK salah satu contoh adalah sekolah terminal ya, berhenti di situ karena Anda akan berhenti di sana, tamat dan akan sudah siap bekerja. Itu artinya SMK itu tujuan pemerintah membangun dulu. Tapi sekarang Anda temukan banyak SMK yang lulusannya tidak tahu apa-apa ya, berarti sudah menyimpang ya. Siapa yang salah ini? Ya seperti itu ya. Dia buat SMK jurusan alat berat, tapi dia tidak punya alat berat. Dia buat SMK jurusan komputer, tapi tidak punya komputer. Ya, laboratorium komputernya tidak ada, kemudian komputernya tidak ada. Bagaimana anak itu apalagi membuat komputer ya? Kenal komputer saja tidak ada karena tidak ada. Jadi jangan salahkan masyarakat makanya ya. Kalau nanti banyak SMK nganggur dan sebagainya, ini pemerintah yang harus jawab. Ya, sekarang ini pemerintah ini terus saja membuat ijazah, membuat sekolah, tapi dia tidak mengevaluasi bagaimana yang sudah ada ini sudah benar atau enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Dan harusnya anggaran 20% itu juga alokasi dipikirkan ke sana ya, pengelolaan pendidikan secara lebih baik. Bapak kehadiran tidak hanya sekolah-sekolah formal, ada banyak sekali masyarakat kita kemudian mendirikan sekolah-sekolah informal dalam rangka membangun pendidikan di Indonesia. Sebut saja di Nusa Tenggara Barat ini, apalagi di Lombok Timur yang informal. Bagaimana pendapat Bapak dengan menjamurnya sekolah-sekolah informal, baik itu bentuknya lembaga pendidikan kah, kemudian lembaga berbasis agama kah? Pendapat Bapak bagaimana? Tapi maksud Anda sekolah informal itu apa tuh? Ya, sekolah informal yang tidak kemudian negeri lah. Oh, tidak menggunakan kata informal ya, mungkin sekolah non pemerintah ya, atau swasta. Swasta itu sekolah swasta. Formal juga ya, tetapi swasta yang didirikan. Tetapi di luar itu juga banyak sekolah informal, Pak. Seperti lembaga-lembaga pendidikan yang magang ke Jepang misalnya, banyak sekali di masyarakat kita. Seperti apa? Kalau itu tidak apa-apa, tapi saya mau meluruskan dulu. Yang pertama-tama membangun pendidikan di Indonesia ini swasta, bukan pemerintah. Apa dasarnya? Muhammadiyah mendirikan sekolah ya. NW mendirikan sekolah, belum Indonesia merdeka ya. Jadi jangan Anda meremehkan swasta kalau soal dia lebih dulu membangun pendidikan di Indonesia ya, non pemerintah ya. Pemerintah ini baru-baru ya, setelah Indonesia merdeka, sekolah-sekolah rakyat dari Belanda itu diteruskan jadi negeri ya. Jadi sebelum itu banyak seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon itu mendirikan sekolah pendidikan sebelum ada Indonesia merdeka ya. Nah, kemudian ada sekolah-sekolah informal yang Anda maksud sebagai sekolah-sekolah kursus-kursus ya, yang non degree itu bagus ya. Tidak selalu orang berorientasi pada ijazah, tapi harus berorientasi pada keterampilan ya. Itu yang benar, yang harus diperbanyak sebenarnya, yang menuju pada keterampilan yang menyebabkan jawaban terhadap kurangnya tenaga yang siap pakai ya. Kalau sekolah formal yang Anda sebut tadi itu seperti SMK dan sebagainya nggak mampu menjawab tantangan itu ya, apa boleh buat, diisi oleh sekolah informal ya, swasta kan. Jadi kita terima kasih, karena itulah undang-undang sistem pendidikan nasional kita itu tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Ya, ini yang harus dipahami, dan karena itu juga pemerintah harus mengacu pada undang-undang sistem pendidikan Sisdiknas itu ya. Tidak boleh membedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Dulu waktu saya di Lombok Timur ya, waktu saya jadi pemerintah itu sekolah swasta itu kita sangat perhatikan. Jangan Anda perhatikan sekolah negeri saja ya. Kalau sekolah negeri itu sudah disiapkan anggarannya, ya mulai dari tukang sapu, listriknya, tapi sekolah swasta itu mati-matian dia harus mempertahankan dirinya ya, karena itu harus dibantu.
Itu yang saya lakukan di zaman dulu ya. Itu pertanyaan saya selanjutnya Pak. Kita dalam masa transisi pemerintahan baik di daerah di kabupaten maupun di provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin sebagai senior lah Bapak ya. Apa advice Bapak kepada pemerintahan yang baru dalam soal pendidikan? Karena kadang-kadang kalau kita baca di medsos Bapak, kadang-kadang guru swasta ini mengeluh, kami dibedakan nih dengan guru negeri gitu. Kadang-kadang marbot guru-guru swasta atau pendidikan informal lah seperti TPQ itu tidak ada perhatian dari pemerintah, padahal pemerintah harus hadir pada siapa saja rakyatnya, utamanya yang berjuang terhadap pendidikan. Saya selalu menggunakan kata bodoh ya. Kalau pemerintah yang membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta, pemerintah ya bodoh. Saya beritahu Anda, pada waktu saya jadi bupati itu aliyah di Lombok Timur itu hanya 2, tapi ada ratusan aliyah swasta ya. Kalau semua swasta itu membubarkan, menutup sekolahnya, apa jadinya ya? Jadi jangan kamu jadi pemerintah lantas tidak mengerti ini ya. Harusnya seperti apa hemat Bapak? Dia harus tetap di situ ya. Di sekolah swasta. Itu yang benar ya. Jadi tidak boleh maka jadi pemerintah itu bodoh maksudnya ya. Kalau Anda jadi pemerintah, jangan sekali jadi pemerintah kalau Anda bodoh ya. Jadi pendidikan, apalagi pendidikan ini kita berbicara tentang kecakapan, kecerdasan. Kalau Anda tidak cerdas, kalau Anda tidak cakap, bagaimana Anda bisa jadi pemerintah? Nah, saya harap pemerintah yang sekarang ini orang-orang cerdas ya. Gubernurnya orang cerdas, bupatinya orang cerdas, saya harap ya. Nah, itulah peranan. Nah, saya mau beritahu Anda ya, kenapa tahun 2004 begitu saya jadi bupati, hanya beberapa bulan saya dirikan ini ya, lembaga penyiaran ini ya. Setelah perang TV, ini tempat maksudnya pemerintah, rakyat itu berbicara ya. Itu nomor 1. Beberapa bulan saya jadi bupati, saya dirikan setelah perang TV, setelah perang finansial, itu juga saya dirikan ya, supaya ada dialog antara rakyat dan pemerintah, itu maksudnya. Harus 2 arah begitu dialog ini Bapak ya. Nah, terkait dengan itu kehadiran Universitas Gunung Rinjani, Bapak juga sebagai yang mencetak generasi-generasi terdidik begitu. Apa spirit sebetulnya Pak yang ingin Bapak ajarkan kepada kita nih, anak-anak muda di Lombok Timur, bahwa pendidikan itu penting, ada lembaga pendidikan yang kemudian Bapak dirikan dengan spirit-spirit tersendiri, apa yang ingin Bapak sampaikan melalui itu? Kalau Universitas Gunung Rinjani ini, itu saya dirikan tahun 96 ya. Ya 96, hanya berdasar pikiran sederhana. Saya orang Lombok Timur, tapi dulu kuliah di Mataram ya. Semua kita datang sini, saya berpikir, kenapa orang Lombok Timur ini sekolah di Mataram? Padahal dia miskin. Ya, saya miskin waktu sekolah sini, menyewa rumah Bedayak di Dasan Agung ya. Sana saya pikir, dia miskin tapi mau sekolah. Kenapa dia tidak ada sekolah di sana? Itu dasar saya didirikan. Sama saya mendirikan bank itu kan. Saya mendirikan PD, GGS, semuanya itu berangkat dari pikiran bahwa orang-orang miskin ini harus ada orang yang memikirkan. Nah, Anda tahu Universitas Gunung Rinjani ini pembayarannya sangat rendah dibanding dengan universitas lain di Lombok Timur ya. Kita bayar karena memang orang miskin ya. Nah, kalau Anda tidak bantu, siapa yang membantu mereka? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi sederhana kalau soal Universitas Gunung Rinjani ini ya. Tahun 96, tahun 2000 pertama saya wisuda di Hotel Lombok Raya itu ya. Itu terus diikutin oleh universitas lain. Soalnya dia perlu ikut ya. Sana saja dia. Baik. Jadi kehadiran sekolah lah yang Bapak dirikan ini adalah karena membantu orang-orang yang marginal, artinya agak sulit mengakses pendidikan, dan lahirlah itu begitu Bapak. Nah, persoalan tentang akses pendidikan yang masih sulit ini juga menjadi persoalan Indonesia kayaknya Pak, tidak hanya Lombok Timur. Meskipun Lombok Timur sekarang agak menjamur juga lembaga pendidikan non pemerintahnya begitu Bapak ya. Kita bersyukur itu, tetapi soal akses pendidikan di Indonesia ini juga masih menjadi isu yang masih dibahas sampai saat ini. Sebetulnya kalau Bapak melihat apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga persoalan akses pendidikan ini selesai, masih ada ego sektoral juga, pemerintah ya pemerintah, non pemerintah ya non pemerintah, masih ada itu terlihat. Kalau Bapak menjembatani ini bagaimana sebetulnya Pak? Itu dia kembali sebagai salah satu grand design bangsa ya, bahwa kemerdekaan ini adalah untuk mencerdaskan seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia ya. Itu sudah jelas ya. Nah,
itu seluruh bangsa Indonesia. Bukan hanya pemerintah yang punya urusan tanggung jawab, tapi seluruh kita, termasuk swasta. Seperti saya katakan tadi, organisasi Muhammadiyah sudah lebih dulu mendirikan. Itu pemerintah ngekor saja di belakang ya. Nah, ketika Indonesia merdeka ada uang dan dia harus berbicara juga dengan ke swasta ya. Saya baru-baru ini kalau saya pergi ke Belanda ya, saya bertanya kepada beberapa sekolah di Belanda ya. Sekolah universitas swasta itu seluruh anggarannya dibiayai oleh negara ya. Yang punya sekolah itu yang swasta yayasan ya. Tetapi semua biayanya oleh negara. Itu yang benar ya. Karena kan negara yang menerima outputnya ya. Jadi kalau dia membedakan, mungkin kalau tidak ada kemampuan saja belum ya, tetapi nanti Indonesia akan ke arah itu. Sekolah pemerintah, sekolah non pemerintah, tugas pemerintah itu membiayainya. Itu yang akan terjadi nanti kalau negara ini baik, maksud saya. Waktu kita di Lombok Timur itu kita sangat terbatas anggaran ya. Tetapi sedikit demi sedikit kita memberi biaya kepada beberapa sekolah swasta, pembangunannya dan guru-gurunya. Ada beberapa guru swasta, guru negeri saya perbantukan di sekolah swasta waktu saya jadi pemerintah dulu ya. Bukan malah menariknya. Ya. Bila perlu kita harus gaji semuanya, tapi kan tidak mampu ya. Ada 1-2 syukur. Saking tidak mengertinya ditarik di sekolah saya. Ya. Jadi dari situ dia tidak mengerti pendidikan ya. Dia tidak mengerti pendidikan. Bukan dia tidak salah orang, dia tidak mengerti pendidikan saja ya. Jadi, nah karena itu kalau Anda memilih pemimpin, kalau tidak ngerti pendidikan, Anda berdosa ya. Iya. Baik, jadi memang kehadiran pemerintah dengan kebijakan pemimpin political will-nya harus benar-benar mengerti bagaimana mengelola pendidikan yang baik. Persoalannya Pak juga yang di dunia pendidikan ini banyak sekali kampus atau perguruan tinggi itu mencetak atau outputnya itu banyak sekali Pak, tapi tidak terserap dunia kerja. Bapak mengatakan tadi harusnya ini yang dievaluasi oleh pemerintah. Mungkin ada solusi nih dari Bapak. Harusnya pemerintah gimana nih cara kita supaya lulusan-lulusan perguruan tinggi, lulusan SMK ini bisa terserap nih oleh dunia kerja? Ya, itu sebenarnya dunia kerja tetap ada ya. Maksudnya output dari pendidikan itu tidak selalu akan menjadi buruh ya atau bekerja, tetapi dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ya. Itu yang paling hebat ya. Tamatan SMK misalnya, dia bisa, misalnya SMK perikanan, dia bisa membuka usahanya sendiri dengan membuka kolam ikan, ya dan sebagainya. Itu yang paling hebat. Jadi yang Anda tanamkan itu pikiran, makanya pendidikan itu bukan hanya keterampilan itu saja, tapi pikiran apa yang menyebabkan dia mandiri dalam hidupnya dalam pendidikan yang Anda berikan. Itu tapi dari segi pemerintah ada masalah ya. Misalnya ada sekolah perikanan di Keruak. Saya bertanya berapa kali Anda ke laut, dia tidak pernah ke laut 3 tahun ya. Sampai dia tamat ya. Berapa kali Anda naik sampan, berapa kali Anda menjaring ikan, dia tidak pernah. Dia menjawab dan jujur ya. Jangan Anda salahkan si murid ya. Gurunya sendiri tidak tahu nama laut ya. Jadi itu bagaimana itu ini dipikirkan oleh pemerintah ini ya. Sekolah perikan sama dan yang saya katakan di SMK itu dari kelautan namanya perikanan ya. SMK jurusan komputer. Satu pun komputer tidak ada di sekolahnya ya. Mungkin kalau sekolah negeri bolehlah, saya kira pasti cukup bagus ya. Tapi sekolah swasta penjabut sama-sama nanti dia dapat ijazah. Ya. Nah ini yang bagian ini, tapi bukan saya output dari swasta, tapi negeri juga masalah kan. Anda bertanya soal lapangan kerjanya. Jadi pendidikan itu dia pendidikan saja ya. Anda lepas ke masyarakat, dia akan dapat menjawab sendiri tantangan-tantangannya, tetapi tetap ada tanggung jawab pemerintah membuat pendidikan yang tidak bisa menjawab pertanyaan di lapangan itu adalah kekeliruan ya. Lebih besar kesalahan dosa pemerintah membuat sekolah yang saya beri contoh tadi itu ada sekolah tapi dia tidak punya peralatan ya. Itu jangan, itu negeri loh ya yang saya tanya di Sumba itu negeri itu jurusan apa alat berat katanya. Apakah ada alat berat di sekolah Anda? Tidak ada. Nah itu kan
susah kalau begitu ya. Iya, iya. Ya, Bapak, salah satu persoalan juga, ini banyak persoalan yang saya ajukan pertanyaan ke Bapak, tapi ini terjadi di Indonesia adalah bongkar pasang kurikulum, Bapak. Ganti menteri, ganti kurikulum. Dengan berbagai macam hal lah, misalnya protes guru yang terlalu banyak mengurus administrasi ketimbang mengajar di kelas. Hal-hal seperti ini, Bapak memandangnya seperti apa sih? Sebetulnya kita tidak ada satu sistem pendidikan mapan kalau kita melihat, Pak. Pertama, suatu negara itu dia harus mempunyai blueprint tentang pendidikan, tujuannya jangka panjang, untuk apa dia mendirikan pendidikan bangsanya ya, agar bangsanya seperti apa, pengetahuannya seperti apa, penelitiannya seperti apa, harus ada sudah ya. Jadi kalau tidak ada itu, ya itu terjadi ngawak jadinya ya. Setiap ganti menteri apa maunya, ya presidennya tidak mengerti pendidikan, lalu dia itu senang dengan digital, biarpun dia ahli digital di bidang ojek atau transport, hanya aplikasi saja dia mengira ini orang hebat ya. Itu tidak begitu ya. Harus semua menteri itu berdasarkan grand design yang sudah dirancang oleh pemerintah, oleh negara ya. Jadi siapapun menterinya nanti dia tidak akan menyimpang ya. Dulu ada namanya garis besar haluan negara ya. Nah, buatlah garis besar haluan pendidikan ya. Kalau setiap ganti menteri dia mau mengubah kurikulum, ya bingung lah. Sekarang ya saya punya cucu SMA kelas 1. Saya tanya ya 7 kali 9 berapa? Dia tidak bisa ya. 63. Saya bilang itu saya tuliskan tuh. Nganga ya, menganga gitu ya. Itu contoh. Dia tidak diajarkan apa di sekolahnya sehingga dia tidak bisa matematika yang sangat dasar ya. Itu kita, ya saya tidak bisa menjawab ini ada apa ini ya. Ada katanya pendidikan berbasis digital sekarang Pak. Berbasis digital boleh. Ya, boleh. Anda lihat semua di barat itu berbasis digital, tapi anak 3 tahun dia bisa menghafal apa saja ya. Saya lihat di Google ya, anak umur 3 tahun bisa menjawab apa saja pertanyaan orang karena dia membaca ya. Berarti di sini tidak ada membaca. Ada cucu saya satu, dia mahasiswa di Surabaya tuh. Berapa buku di kamarmu? Saya periksa dulu ya. Sedikit sekali. Di mana bukumu? Ada di sini Pak. Papu katanya di HP-nya itu. Nah itu bagaimana sebuah HP kecil semua ilmu ada di sini ya. Bisa betul, tapi harus ada perangkat keras ya. Harus ada yang dibaca kapan saya. Ini kita sekarang miskin ya. Ya itu yang tadi itu akhirnya tidak bisa menjawab pertanyaan. 7 kali 9 itu ya. Baik, Bapak, tingkat literasi bangsa Indonesia ini juga jauh di bawah negara-negara lain. Apakah ini efek dari kita belum siap digitalisasi tapi dipaksakan? Atau seperti apa sebetulnya Pak? Saya mau katakan pada Anda ya. Anda ini, kita ini bangsa Indonesia itu konsumen ya. Konsumen dari digital ya. Anda terkagum-kagum melihat digital, tapi Anda tidak tahu bagaimana menggunakan digital itu ya, sehingga banyak menyalahgunakan, banyak penipuan luar biasa di Indonesia ya. Digital itu dijadikan alat untuk menipu ya, karena Anda bukan pencipta daripada digital itu ya. Anda konsumen, di tengah-tengah Anda masuk ya. Kalau bangsa barat itu dia sangat selektif kan menggunakan digital itu. Saya ketemu dengan turis-turis di Bali. Ada 10 orang turis dari Indonesia dan 5 orang turis dari Eropa. Bule. 5 orang turis Eropa itu tidak ada yang pegang handphone. Tapi 10 orang turis dari Indonesia semuanya pegang handphone. Itu bisa kita lihat di mana saja. Anda bisa mengartikan sendiri apa ini ya. Habis waktu Anda yang tidak produktif dengan main ini ya. Itu karena Anda tidak tahu di mana posisi Anda sebagai manusia dan bagaimana alat itu Anda gunakan. Ya. Dan itu sekarang Anda lihat itu. Di Australia sudah melarang anak-anak di bawah umur memegang medsos ya. Tapi di sini
anak umur 3 tahun sudah bisa lihat itu ya. Ya. Itu satu hal kendali bangsa itu menjadi begitu lemah di negara kita ya. Ya, ya. Karena itu bagian-bagian inilah yang harus Anda diskusikan. Ya. Kalau Anda berbicara tentang digital, itu hanya alat digital itu ya. Benar, benar. Dia tidak ada artinya apa-apa. Dia hanya alat untuk mempercepat Anda dalam proses pelayanan dan sebagainya ya. Ya. Tapi kalau alat itu berusak, alat itu harus Anda buang. Ya. Seperti itu ya. Seperti terakhir Bapak, ini terakhir saya ingin nasihat untuk kita anak muda. Sebetulnya kita bisa belajar di mana saja, guru menjadikan siapa saja guru kita. Saya ingin nasihat dari Bapak untuk kami anak muda di Nusa Tenggara Barat, berpikir dan belajar itu harusnya seperti apa? Nasihat dari Bapak sebagai orang tua kami. Saya tidak pernah menyebut diri saya orang tua ya, walaupun saya betul-betul tua secara usia ya. Jadi saya tidak mengajar. Ya, saya tidak mengajar Anda karena kalau dari aspek yang tadi itu bisa saja Anda lebih mahir, lebih tahu pada kita dari generasi yang lebih dahulu tentang digital dan sebagainya, tentang medsos dan sebagainya. Anda lebih tahu ya. Karena itu tentu nasihat saya, Anda harus berhati-hati menempatkan diri Anda ketika Anda berhadapan dengan medsos ya. Itu harus Anda berhati-hati betul ya. Tidak ada orang yang lulus dari sebuah pertumbuhan atau perkembangan atau kemajuan sebuah bangsa itu kalau dia tidak berhati-hati. Dia bisa menjadi korban ya. Dia bisa menjadi korban seperti sekarang ada berjuta-juta orang Indonesia sedang menjadi korban perjudian online, pinjol online, macam-macam online ya. Hanya kita bangsa Indonesia yang menjadi korban karena kita bangsa yang bodoh. Itu kalau logika sederhananya ya. Kenapa Anda semua di sini dibawa ke Kamboja, dibawa ke Sri Lanka, dibawa ke Thailand untuk menjadi operator? Karena Anda bisa ya. Bisaan Anda itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk melindungi diri bangsanya sendiri agar jangan terlibat dalam hal itu ya. Bangsa yang bodoh inilah diperalat ya untuk menipu bangsa Anda ya, untuk bangsa sendiri ya. Jadi bagian-bagian ini harus Anda waspadai bangsa ya. Jadi tidak diajarkan, hanya waspadalah itu, seperti itu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih banyak karena kita ketahui pemirsa bahwa tulisan-tulisan beliau di medsos juga selalu bernas, dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan di kesempatan-kesempatan lain. Dan saya ingin menutup dialog bersama beliau pada hari ini dengan satu quote dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, yang mengatakan bahwa setiap ruang adalah tempat belajar dan kita bisa juga belajar dari siapa saja. Siapa saja adalah guru. Tapi yang perlu kita ketahui adalah seperti yang Bapak Ali bin Dahlan katakan, bahwa kita harus menggunakan pikiran kita sehingga tidak tertipu oleh orang-orang yang lebih pintar begitu. Jangan kita bodoh. Pendidikan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan di kehidupan kita. Saya Simarista, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.